lagi lamaran kerja ini, karena ada beberapa hal yang harus disampaikan langsung. Tidak mungkin kita selaku wali atau orang tua sudah baca, bagusnya dijelaskan lagi kalau kita berhadapan langsung untuk menyampaikannya kembali. Jadi yang pertama tadi masalah kelengkapan berkas sudah saya periksa, tinggal awal dimani yang KTP-nya biasanya. Terus yang pertama, lembaran pertama itu surat lamaran kerja. Surat lamaran kerja menerangkan bahwa bukti para pelamar kerja telah menyepakati segala syarat kerja dan bersedia menyerahkan segala data pribadi sebagai pendukung berkas kerja di administrasi kantor. Jadi yang surat lamaran kerja ini semua yang sudah masalah kelengkapannya sudah dilengkapi semua. Terus yang lembaran kedua, surat pernyataan tidak dipungut biaya. Surat ini menerangkan dan membuktikan bahwa kami dari pihak pengurus, pengawas, dan pengelola tidak pernah meminta sepersen pun dana untuk bisa masuk kerja di tempat kami. Dan apabila terjadi hal seperti itu, maka kami menerima pengaduan para pelamar kerja di nomor 1 atas nama Bapak, dan nanti dibagikan dikasih nomornya Pak Ketua. Jadi maksudnya ini kita masuk di kerja di sini tidak ada sama sekali dipungut biaya. Kan jangan sampai, makanya tujuannya dipanggil sebagai wali datang di sini. Jangan sampai ada anak menyalahgunakan ini, ngambil kesempatan karena mau namanya melamar kerja, sampai ke orang tua yang terkadang seperti itu. Biasanya ada dibayar sekian untuk masuk. Nah, kalau makanya panggil di sini disampaikan itu. Bahkan tidak ada sama sekali dibayar, sampai ini anak tak, suami tak minta biaya, kecuali kemudian materai itu saja untuk biaya, masalah biaya lain tidak ada. Nantinya akan ada dibagikan baju, sepatu, jaket, itu tidak ada sama sekali biaya, Pak. Jangan sampai dengan tadi anak tak, suami tak, pembelian baju, pembelian sepatu itu tidak ada. Jadi tidak paham itu. Terus yang ketiga, surat pernyataan tidak menuntut pesangon. Surat ini menerangkan dan membuktikan bahwa para pelamar kerja yang sudah aktif bekerja apabila di kemudian hari melakukan pengunduran diri atau diberhentikan, maka pelamar kerja tidak bisa menuntut pesangon atau bisa disebut dana penghargaan selama bekerja. Jadi sebelum kita masuk di sini, kita kemudian kesepakatan, Pak. Di sini tidak mengeluarkan pesangon. Apabila berhenti berapa lama pun, kalau berhentikan mundur. Jadi kalau misalnya kita siap untuk menerima pernyataan ini, nah, kita diterima. Tapi kalau ada salah satu dari kalian yang tidak siap dengan pernyataan ini, kita tidak terima. Jadi sebelum kita masuk di sini, kita bikin dulu kesepakatan. Jadi kemudian hari tidak berhenti, tidak ada pesangon di sini. Dan sudah mungkin dibaca semua. Kita sudah menerang bermaterai, itu menandakan bahwasanya kita setuju semua. Dengan tidak ada salah satu yang tidak disetujui, kita tidak bisa terima. Jadi kita mau untuk bagaimanapun itu sudah ada perjanjian bermaterai. Jadi sudah tertangani kan, berarti kita setuju semua dengan kesepakatan ini. Terus keempat, surat pernyataan tidak menuntut gaji apabila tidak cukup 1 bulan. Surat ini menerangkan dan membuktikan bahwa para pelamar kerja yang sudah aktif bekerja apabila kemudian hari melakukan pengunduran diri yang tidak cukup masa kerjanya 1 bulan full atau memberhentikan, maka pelamar kerja tidak bisa menuntut gajinya kepada pihak koperasi dikarenakan kami para pengelola tidak mengeluarkan gaji dalam per hari terkecuali dijaki oleh pengurus dan ketua direktur pemilik usaha. Maka dari itu para pelamar kerja yang aktif diharapkan kemundurannya mencukupi masa kerja selama 1 bulan full. Jadi maksudnya ini, apabila kita kerja, kan mulai awal bulan tanggal 1, terus tanggal 15 kita mundur, itu tidak ada gaji karena tidak cukup 1 bulan. Makanya kalau kita mau full diterima gaji di saat berhenti, usahakan full kasih cukup di 1 bulan. Karena tidak bisa kita tuntut gaji kita kalau tidak cukup 1 bulan, ya harus full. Karena kita di sini tidak digaji per hari, per bulan. Bagaimana cara kita hitungkan mengeluarkan gaji kalau tidak cukup 1 bulan? Hitungannya kita bukan per hari, bukan dari harian, dari bulanan. Jadi kita paham itu. Jadi setuju di semua dengan
bahasa tanda tangan bermaterai ini. Jadi kita pahami semua tuh. Jadi siapa tahu suatu saat anak mengundurkan diri tidak cukup gajinya, tidak cukup 1 bulan terus mundur, ini tidak ada gaji keluar. Jadi kita bukan gaji harian, jadi 1 bulan. Jadi ditandatangani bermaterai berarti menandakan bahwa tidak setuju. Terus selanjutnya, surat pernyataan sanggup ditempatkan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, yaitu untuk 2 provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan. Surat ini menerangkan dan membuktikan bahwa para pelamar kerja apabila sebelum melakukan pelamaran kerja di Koperasi Anisaba di Jaya baiknya koordinasi kepada pihak keluarganya dan mendapatkan persetujuan oleh pihak keluarga. Jika ingin bekerja di tempat kami, maka pelamar kerja dan pihak keluarga siap dan rela lamar kerja anak, saudara atau suami siap ditempatkan jauh dari lokasi domisili tempat tinggalnya, dan pihak keluarga mempercayai kami sebagai pihak pengelola mendidik anak, suami di tempat kami. Ya maksudnya di sini karena cabangnya kita bukan cuma di sini saja, bahkan ada sampai di Sumbar. Suatu saat kita berprestasi terus dibutuhkan di tempat lain, kita harus siap berangkat ke sana. Dicontohkan di sini, pilihannya di sini orang pintar, jauh dari pintar ke sini. Karena ada dasar saat melamar kerja kita ada kesepakatan harus siap berangkat. Jadi kalau misalnya kita tidak siap berangkat, apabila dimutasi, dipindahkan, itu tidak jamin masuk karena di sini tempatnya bukan cuma di sini saja. Ada kantor cabang yang lain. Siapa tahu tidak dibutuhkan di sana. Jabatan di sini mungkin kolektor, terus dibutuhkan di kabupaten lain mau diangkat jabatannya pengawas atau jadi pimpinan, kita harus siap berangkat. Dan kita selaku wali, suami, orang tua harus merelakan anak kita berangkat. Ini ada kadang-kadang lain ya, yang berangkat terlalu jauh. Jadi sebelum kita masuk di situ, makanya kita butuh kesepakatan. Apakah siap jadi relakan keluarga, anak atau suami kita berangkat? Maka kami terima. Atas dasar tanda tangan di materi itu menandakan bahwa kalian siap dan keluarga siap juga menjelaskan berangkat. Itu pun terkadang dimutasi begitu apabila ada pengangkatan jabatan. Terus selanjutnya berarti siap di semua dong berangkat kalau ada pemutasian, misalnya dibutuhkan di kabupaten lain. Nah, terus selanjutnya surat pernyataan sanggup menunjukkan semua nasabah kepada petugas baru dan pada saat mengundurkan diri. Surat ini menerangkan dan membuktikan bahwa para pelamar kerja apabila sudah aktif dalam bekerja, khususnya karyawan laki-laki apabila di kemudian hari ini mengundurkan diri dan diberhentikan, maka pelamar kerja yang aktif siap menunjukkan atau call anggota secara detail, baik orang, alamat, dan usahanya sebelum meninggalkan kantor. Dan pengunduran diri dapat dikonsultasi 2 minggu sebelum akhir bulan ke pihak pengelola kantor di tempat, dan apabila di kemudian hari jika terjadi adanya tidak menunjukkan anggota kepada pihak pengelola atau dalam kata biasanya menghilangkan tanpa diketahui, menghilang tanpa diketahui peradanya, maka kami pihak pengurus dan pengelola akan melakukan penyelidikan di lapangan, dan jika terdapat anggota yang tidak jelas maka kami menganggap itu adalah persoalan penggelapan dalam dana fiktif, khususnya karyawan. Ini karyawan berarti surat pernyataan sanggup menunjukkan semua nasabah, maksudnya itu apabila kita mau berhenti merasa tidak cocok lagi kerja di tempat ini, 2 minggu sebelum berhenti harus menghadapnya ke pimpinan. Bahwasanya saya tidak sanggup, ya langsung menghilang saja. Kalau mau berhenti langsung saja menghilang. Sampai dulu ke pimpinan 2 minggu sebelum mau berhenti. Supaya kami itu kan pasti semua. Ini di audit semua. Di sini juga semua yang ini. Karena kapan terjadi kalian berhenti, ini hari kalian mau berhenti, ini hari kalian tidak masuk ke kantor, kita pihak pengelola itu cek di lapangan, apabila ada yang tidak didapat, itu termasuk penggelapan, kalian kan penggelapan. Makanya sebelum berhenti tunjukkan semua dulu. Ini atas nama ini orangnya, alamatnya di sini, usahanya di sini. Kalau kalian berhenti saja di hari sudah sudah tidak cocok kerja, langsung besoknya berhenti tidak masuk. Jadi berapapun yang tidak dapat di lapangan itu kita anggap sahabat. Yang tidak dapat biarkan penggelapan. Karena kita mau tanya siapa?
Nah, kalian berhenti tanpa menunjukkan dulu, ya kan? Apabila kalian berhenti, tunjukkan dulu. Dan setelah ditunjukkan selama 2 minggu, terus kita pihak pengelola sudah lihat ini semua, silakan. Jadi sebelum berhenti, kalau memang tidak cocok kerja di sini, sampaikan sebelumnya, 2 minggu sebelumnya. Jadi kita ikuti, kita cari semua sahabat ini, kalau sudah dilihat semua, silakan. Karena kalau kalian tidak sampaikan dengan bahwa mau berhenti, terus besoknya langsung hilang, yang tahu sahabat ini cuma dia. Ya? Kalau kalian tidak, siapa yang mau tanya? Kita pihak pengelola cuma berdasarkan KTP saja. Jadi kalau kita berpatokan KTP saja cari, berapapun yang didapat itu yang dianggap masalah. Selebihnya yang tidak didapat, dia penggelapan. Jadi kalau tidak mau terjadi seperti itu sebelum berhenti, menghadap dulu. Jadi kita paham maksudnya ya kan? Terus yang surat pertanggungjawaban orang tua wali. Surat ini menerangkan dan membuktikan bahwa pihak orang tua wali, keluarga pelamar kerja betul-betul bersedia bertanggung jawab secara tunai dan hukum apabila anak, suami melakukan penggelapan dan baik sengaja atau tidak sengaja di kemudian hari. Dan juga sebagai bukti bahwa pihak orang tua wali atau keluarga bersedia menggantikan kerugian kantor secara tunai. Maka sebelum menandatangani surat tersebut, pihak orang tua wali atau keluarga betul-betul memahami dan menjamin bersedia menanggung jawab anak suami bekerja di tempat kami dan mengizinkan anak atau suami bekerja di tempat kami dengan syarat sanggup mengganti kerugian kantor berapapun itu secara tunai dan hukum apabila terdapat di kemudian hari terbukti melakukan penggelapan dan kantor dan mudah tidak. Tapi soalnya tadi di penjelasan tidak disengaja maksudnya yang tidak disengaja kayak tadi yang semaksud yang siap menunjukkan ya. Ini tidak disengaja cuma kalian karena berhenti kita mau tanya siapa ya. Jadi paham yang lain maksudnya memang tidak disengaja untuk dipakai ini ya. Cuma karena kita mau bos siapa yang mau ditanya jadi paham jadi yang cuma datang orang tua di sini cuma Iwan. Sudah kita baca baik-baik ini. Jangan itu pertanyaan jawabannya saya. Sudah dijelaskan. Jadi di sini kriteria atau faktor-faktor biasa yang sering terjadi adanya penggelapan dana. Yang biasa terjadi membuat penggelapan dana. Pertama, mental. Karena takut mental tidak kuat dan malu menunjukkan pekerjaannya yang kurang baik sehingga dapat dengan bebas melakukan pencairan fiktif di kantor untuk menutupi menelangi anggota nasabah yang macet pembayarannya. Takut mentalnya lemah mentalnya, takut dimarahi kalau jelek pekerjaannya. Kan bayarkan di nasabah. Makanya mental itu kalau tidak di sini harus kuat. Kedua, pergaulan bebas. Pergaulan yang salah termasuk sabu-sabu, narkoba, minum, judi, dan memiliki kredit di luar batas kemampuannya sehingga dapat memicu penggunaan pembayaran nasabah tidak disampaikan di kantor melainkan digunakan untuk menutupi kepentingan pribadi. Dan mudah-mudahan tidak ada seperti di sini. Maksudnya Pak, yang terkadang kalau anak menggunakan narkoba, pemilu, mau berjudi, sedangkan kita di tempatnya uang karena mau pakai narkoba sehingga uang tagihan mina pakai itu terkadang yang buat karyawan pakai uang. Kemudian tidak. Nah, ya. Terus kredit di luar batas. Ambil kredit ada di luar kredit yang mungkin di luar batas kemampuannya. Terkadang yang bisa membuat juga karyawan pakai uang. Kemudian tidak terjadi. Jadi hindari yang namanya narkoba, minum. Terus ketiga, musibah. Adanya masalah musibah dalam keluarganya sehingga merasa kasihan dan ingin membantu pihak keluarganya dalam hal dana sehingga menanyakan dari kantor
tanpa seizin pengelola. Maksudnya terkadang yang bikin juga karyawan tidak pelajari pakai uang, karena keluarganya kena musibah, entah kecelakaan, orang tuanya, saudaranya, dan dia kasih uang pakai uang kantor, uang kajian itu tanpa seizin dari pihak pengelola. Jadi kalau terjadi hal seperti itu, jangan sekali-kali jangan mau diambil uang tagihan dibantu keluarga, karena kasihan dia keluarga, kita bantu dengan uang tagihan. Itu termasuk itu terkait dengan uang. Jadi kalau terjadi seperti itu kebutuhan, mending kalian menghadap langsung ke pimpinan, sampaikan, saya begini Pak, daripada yang namanya ini. Tempat gaya hidup ini dikatakan berada membeli segala yang diinginkan sehingga menggunakan dana kantor tanpa seizin pengelola. Ini maksudnya gaya hidup ini bergaya, ya. Ini tidak mewah sama temannya, nah lihat temannya pakai HP mahal, mau pembeli juga dia pada uang tagihan dia pakai, itu kan ini bisa buat di pengalaman luar. Terus yang kelima rasa kecewa permasalahan ekonomi dan emergensi keluarga, sehingga pada saat mengajukan peminjaman dana di kantor tetapi tidak diizinkan dikarenakan sebab adanya kalkulasi yang memang tidak sanggup melakukan penggunaan dana kantor secara tersembunyi. Jadi rasa kecewa permasalahan ekonomi keluarga, sehingga pada saat mengajukan pinjaman dana di kantor tetapi tidak diizinkan dikarenakan sebab adanya kalkulasi. Maksudnya kalau ada pihak keluarga yang butuh dana, kalian mintakan di sini perkara seperti itu, mengajukan keluarganya ambil pinjaman di kantor. Kalau tidak pihak kantor tidak setuju, makanya terkadang ambilkan sendiri uang kantor nggak pakai kan. Itu semua yang bisa buat karyawan pemakaian. Yang utama tadi itu mental, garis besarnya mental, pergaulan bebas, musibah, gaya hidup. Nah, sekali lagi jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi tidak terus kriteria atau faktor-faktor biasa yang terjadi adanya penggelapan dana karyawati. Jadi kalau pihak keluarga yang tadi kita sudah dengar semua Pak apa yang saya sampaikan. Yang pertama masalah mental, yang kedua masalah pergaulan bebas, musibah, gaya hidup. Suatu saat kita tidak minta-minta terjadi hal salah satunya di situ yang menyebabkan anak tak pakai uang, maka yang kita kembali pihak keluarga sebagai penanggung jawab. Berarti yang bertanda tangan di sini. Terus atau yang mewakili yang di sini kita ada bukti berupa tanda tangan mengenai kelurahan. Terus bukti kedua kita di saat sebelum diterima di sini kita melakukan ada video wawancara namanya. Jadi kita tidak bisa mengelak bahwasanya saya tidak pernah dijelaskan. Jadi suatu saat jangan sampai kita tidak minta anak akan menggelapkan dana. Terus pihak keluarga sampai bahwasanya saya tidak bertanggung jawab. Sebelum anak masuk diterima di sini kita ada kesepakatan memang bahwasanya siap membayar lunas berapapun untuk dia di kantor. Jadi tujuannya kita dipanggil di sini, bahwasanya betul-betul siap menjadi bertanggung jawab dengan suami anak tak kalau terjadi, dan mudah-mudahan tidak. Jadi kita selaku orang tua juga kita selaku pengelola kita Pak meminta kepada orang tua atau kita, tidak salahnya tiap hari kita ingatkan anak kita yang sampai salah gunakan uang kantor. Karena sedang kita ingatkan saja anak kita itu mungkin kita tidak bisa jamin bagaimana di pekerjaannya, ya. Apalagi kalau tidak diingatkannya. Kalau kita dari pihak pengelola itu setiap hari Pak, setiap pagi selalu diingatkan karyawan, jangan sampai menyalahgunakan. Ini yang dihindari. Yang kena imbasnya kalau terjadi kan bukan cuma dia, bukan cuma kalian, termasuk pihak keluarga. Kalian menyalahgunakan kantor. Yang malu siapa? Yang bayar siapa? Orang tua, keluarga, pertama itu. Jadi saya minta sama kita yang selaku penanggung jawab yang datang ke sini, termasuk yang tanda tangan di sini. Tiap hari tidak salah kita ingatkan terus anak suami kita jangan sampai menyalahgunakan. Karena kembali ke keluarga itu semua. Jadi kalau misalnya ada kita kebutuhan, sampaikan di kepimpinan penanggung jawab di sini. Jangan sekali-kali ambilkan kalian sendiri buat kantor. Karena di sini celah karena untuk pakai uang itu
kita cepat dapat karena ada berlapis pengawasan. Pertama, ada pengawas di kantor, yang pengawas nanti. Kedua, ada pimpinan. Ketiga, kita ada audit. Jadi kapan kalian mau berbuat salah dan yang untuk batuan kita cepat dapat. Jadi sebelum terjadi, hilangkan ada kawan yang seperti itu. Dan mudah-mudahan tidak. Berarti awal BIM yang tanda tangan tadi di sini orang tua. Berarti nanti saya akan terus kami yang datang di sini waktu itu nanti saya sekali lagi kembali lagi. Terus Tuan Nubaya mertua yang tentang yang hadir istri. Kalau kita Pak Nasruddin tidak sendiri yang wali anak tadi, tidak sendiri yang tanda-tanda, kita paham kan maksudnya semua ini yang bertanggung jawab orang tua. Berarti kita paham semua dari masalah yang ini kan. Semua syarat-syarat sudah kalian tanda tangan di sini, surat lamaran kerja, surat pertanggungjawaban orang tua dan yang lain sudah kalian tanda tangan. Berarti itu sudah ya kantor dengan kalian sudah ada kesetaraan dengan semua yang tadi saya jelaskan. Cuma termasuk pertanggungjawaban orang tua. Tadi saya minta Pak ingatkan anak tak, ingatkan suami tak yang sama menyalahgunakan yang itu kalian sendiri. Karena gunanya saya nanti sekian cuma paling itu berapa menghilangkan penghasilan kalian. Kalau terjadi berapapun kita tidak melihat nominalnya berapa, baik 10.000, 50.000, kapan habis dengan sengaja menggelapkan mengambil uang kantor kita terhentikan. Bukan berarti bila nanti puluhan juta, nanti sekian juta baru kita terhentikan. Berapapun nominalnya, berapapun jumlahnya, namanya kalau pakai uang saudara niat pakai itu tidak terhentikan. Jadi jangan sampai gara-gara kalian butuh uang 50.000 untuk berdua, kalian pakai uang kantor, kalian berhenti tidak terhenti. Makanya jangan sampai terjadi seperti itu sebelum akhirnya yang kami yang jangan sampai ada yang rugi tidak keluarga, yang rugi kalian sendiri. Jadi sepisahnya tanda tangan video lah masing-masing. Kalau lebih bersiap ditandatangan di situ, tertangani. Iya. Udah kembali urut olinya. Panas terus tidak tertangani Pak Adi. Siap bertanggung jawab. Sampulnya luka, tantangan bisa dimana? Tantangan kembali. Siap juga nih. Jadi siap jadi bertanggung jawab apabila terjadi apa Pak Adi? Di sini saya ada uang saya tidak ada tantangan. Iya, mungkin Iya, ada uang saya. bisa di atasnya. Iya, di atasnya. Tapi siap jadi Pak Adi bertanggung jawab kalau terjadi. Terus wanita bayi jadi istri saya ini siap jadi bertanggung jawab ke suami kalau terjadi apa-apa menggelapkan darah berarti sanggup jadi bayar lunas kan? Terus bisa ini siapa yang kita lagi sama ayo berarti siap jadi bertanggung jawab kalau ada boleh Siap, mudah-mudahan tidak. Siap jadi bertanggung jawab dan bilang tidak